Baik, di sini sebelumnya kita harus membuka aplikasi Odoo terlebih dahulu, lalu melakukan login. Setelah itu, kalian akan memilih beberapa fitur atau aplikasi. Di sini yang paling penting menyesuaikan dengan industri atau perusahaan yang kalian buat. Di sini perusahaan saya adalah perusahaan uh, manufaktur pakaian yang bahan bahan bakunya atau bahan mentahnya membeli dari supplier, lalu akan membuat produk sendiri. Yang pertama, kita melakukan stok persediaan terlebih dahulu. Lalu menuju ke bagian produk. Nah, di sini saya sudah membuat ada kain katun putih sebagai bahan mentah atau raw materials dan juga uh, bahan jadi untuk dijual seperti timeless pants white dan timeless blouse white. Di bagian bahan mentah atau raw materials, di sini penjualan dinonaktifkan dan pembelian diaktifkan karena kita membeli pada vendor atau supplier. Kemudian tipe produknya kita pilih barang, inventarinya dicentang, dan kuantitas yang dibutuhkan atau yang nanti ada adalah 100. Harga jual 0 karena kita tidak menjual namun melakukan pembelian. Lalu modal atau cost-nya 35.000 per meter. Kemudian kategorinya goods. Di sini tidak usah pakai pajak. Lalu kita ke pembelian. Di sini saya sudah menambahkan vendor atau suppliernya, supplier kain dengan kuantitas 100 meter dengan harga satuannya 35.000. Kemudian setelah itu kita menuju ke fitur pembelian. Di pembelian ini terdapat pembelian timeless clothing, melakukan pembelian kepada vendor kain katun kepada vendor yang menjual kain katun putih sebanyak 100 dengan harga satuan 35.000 per meter. Kuantitas 100 ini 100 meter maksudnya. Setelah itu melakukan konfirmasi, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu akan muncul total pembelian timeless clothing ke supplier tersebut. Kembali ke fitur, lalu ke fitur penjualan. Di sini baru. Nah, karena kita sebagai timeless clothing sudah melakukan pembelian bahan mentah dan juga sudah membuat produk jadi, maka kita harus melakukan penjualan. Di sini ketik nama pelanggan yang membeli dengan faktur dan tujuan yang sama. Lalu kita tambahkan produk. Di sini pelanggan tersebut membeli timeless blouse white. Karena di sini yang membeli adalah pelanggan, jadi tidak bisa membeli kain katun putih karena bukan termasuk barang yang dijual. Di sini timeless blouse white, dia membeli satu dengan harga satuan 100.000, terdapat pajak 12%, maka totalnya yang harus dibayar ke timeless clothing adalah 112.000. Konfirmasi, kirim. Ini invoice-nya.
Kita kembali ke stok persediaan. Nah, di sini terdapat bagian penerimaan, order pengiriman, manufacturing, dan juga pos. Untuk penerimaan ini tadi, di mana Timeless Clothing membeli supplier kain di supplier. Sementara untuk yang pengiriman itu kita melakukan pengiriman ke pelanggan. Nah, jadi total barang yang harus dikirim dan pelanggan yang membeli totalnya 224.000. Lalu kita kembali ke fitur lalu kita menuju ke manufacturing atau bagian produksi, di mana karena kita sudah membeli kain katun putih, maka kita membuat produk yang akan dijual. Contohnya, produk yang akan dibuat, Timeless Pants White. Kuantitas kita bikin baru. Misalkan white shirt. Kemudian tambahkan produk atau komponennya, yaitu kain katun putih. Sini memerlukan sekitar 100 meter kain. Lalu ke bagian ini. Nah, sebelumnya saya sudah membuat Timeless Plus White 50 PCS. Kemudian white shirt, konfirmasi. Tadi ada dua, membuat kemeja putih dan juga blus putih. Kita konfirmasi. Kemudian ke stok persediaan. Nah, di sini ada manufacturing untuk dimanufakturkan white shirt. Kemudian di bagian produk, nah akan keluar white shirt di sini. Nah, di sini ke bagian white shirt, tipe produk barang, kuantitasnya kita buat 10, 115 dan ditambah pajak 12% dengan modal 90.000. Kode referensi BS. Lalu kembali ke bagian produk. Nah, di sini sudah ada bagian white shirt, kain katun putih sebagai raw material.
timeless pants white, dan juga timeless blouse white.